Belum pernah ketemu, padahal tetangga gang sebelah. Lewat situs website Ta'aruf Syar'i. Alhamdulillah proses sampai menikah 5 bulan, dikulik-kulik taunya si jodoh saudaranya temanku. Kenal di Instagram, dia followers aku tapi sekarang jadi suami, Masya Allah. Assalamualaikum, halo hai teman-teman semuanya. Kalian tuh setuju gak sih kalau proses kita ketemu jodoh kadang-kala unik dan tidak disangka-sangka? Nah, kemarin aku terus iseng-iseng tanya di question box di Instagram aku, ceritain dong kisah unik kalian bertemu dengan jodoh supaya nantinya bisa memotivasi teman-teman yang saat ini lagi berjuang nih untuk ketemu sama jodohnya. Nah, seperti apa kisah unik teman-teman bertemu dengan jodohnya? Simak terus video ini sampai akhir. Seperti yang tadi aku bilang, jodoh kita itu kadang-kala seseorang yang tidak disangka-sangka. Seseorang yang udah jauh banget kok tiba-tiba nampak di depan mata kita terus dia ngelamar kita. Seseorang yang deket banget selama ini tapi kita nggak pernah nyadar kehadirannya. Seseorang yang gak disetujui sama orang tua kita ternyata tiba-tiba disetujui dan kita jadi berjodoh. Seseorang yang kita benci banget sama dia tapi kok ternyata kita berjodoh. Iya, emang proses kita ketemu jodoh emang seunik itu. Makanya di sini aku akan bacain cerita-cerita unik teman-teman di Instagram aku yang udah aku tanya di question box Instagram. Seperti apa sih kisah unik mereka ketemu jodohnya? Jangan skip, tonton terus sampai habis, lalu like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru di Ayu Mama Production. Oke, kita mulai. Halo Kak Ayu, boleh ya cerita dikit? Aku ketemu dia nggak sengaja pas lagi beli beras. Dia kerja di toko sembako dan aku kerja di rumah makan sapi tua. Jadi ceritanya dari beras turun ke hati nih. Kemarin maharnya bukan sembako kan? Dia kerja di toko sembako dan aku kerja di rumah makan saat itu. Karena tempat kerja kita ternyata jaraknya deket banget, cuma beberapa kilometer aja. Lanjut, kenal di Instagram, dia followers aku tapi sekarang jadi suami, Masya Allah. Iya, di zaman sosial media ini banyak banget teman-teman kita yang awalnya cuma follow Instagramnya, terus komen, rajin-rajin komen gitu kan, kayak giveaway. Terus dia diem-diem nge-DM, akhirnya datang ke rumah dan berjodoh, akhirnya nikah. Sekarang banyak banget yang ceritanya kayak gitu. Coba diperhatikan, adakah laki-laki yang dengan sengaja komen di Instagram kamu, terus dia caper banget di kolom komen, terus dia diem-diem nge-DM? Siapa tahu itu jodoh kamu. Jodohku teman sekantorku, awalnya nggak akrab sama sekali. Sama-sama masuk tahun 2016, akrabnya mulai 2018, nggak pacaran, cuma deket aja. Itu pun teman-teman nggak ada yang tahu kalau kami deket. Mereka semua kaget pas saya izin nggak masuk karena mau lamaran. 2 tahun sekantor, ternyata dia jodohku. Insya Allah antil jannah, amin. Amin. Kalau aku dulu kenal suami pas satu UKM di kampus, terus 2 tahun kemudian malah satu tempat ngajar. Dari situ kadang chat-chat gitu sih. Suatu waktu dia nantang aku buat berani nikah nggak? Aku bilang kalau mau serius ya bilang ke orang tua aja. Ternyata dia beneran bilang sama orang tua. 3 hari setelah dia kirim CV ke orang tua dan diterima, 5 hari setelahnya dia menemui ortuku yang ada di luar Jawa. Sehari setelahnya kita akad siri dulu. Hati dag-digduk karena baru kali ini diseriusin sama laki-laki. Alhamdulillah usia pernikahanku menginjak tahun kedua dan sudah dikaruniai anak pertama. Alhamdulillah. Dulu aku yang gaptek dan kuper, diajarin chatting sama temen ke warnet, dan malah jadi ketagihan kayak anak kecil yang dapat mainan baru. Pas suatu hari malam-malam aku main warnet sendirian yang di dekat rumahku. Waktu itu tahun 2009. Chattingan pakai situs chat namanya Live Connector kalau nggak salah. Pas udah kemalaman di warnet, aku bosen karena cowok-cowoknya pada nggak jelas lah, genit lah, alay lah, ngutang lah, minta dibayarin lah. Iseng-iseng aku cari nickname paling atas. Nicknamenya Ari. Nama panjangnya Ari Senin, Ari Selasa, Ari. Oke. Aku nggak pakai say hi lagi, langsung aku kasih nomor HP aku. Abis itu aku log out dan pulang. Sampai rumah nggak mikirin lagi yang namanya Ari itu. Besok paginya dapat SMS dari orang itu dong. Terus berlanjut di dunia nyata dan alhamdulillah kami menikah. Ke warnet cuma iseng-iseng, malah ternyata itu jalannya ketemu jodoh. Insya Allah dunia akhirat, amin. Dia mantan temen deket aku Kak, tapi mereka udah putus 4 tahun lalu dan temenku udah punya pacar. Setelah tahu aku diajak nikah sama mantannya, dia marah dan nganggep aku temen makan temen. Semua teman-temanku juga musuhin aku, padahal aku sama sekali nggak nyangka dan nggak pernah suka sama mantannya. Kejadian itu tiba-tiba aja. Temenku marah karena dia sama pacarnya baru putus dan pengen balikan sama mantannya yang ngajak aku nikah.
Tapi mantannya udah nggak mau, karena dulu mantannya udah pernah ke rumah temenku 2 kali buat ngajak serius, tapi temenku nggak mau karena masih sayang sama pacarnya. Sekarang aku masih dijauhin dan udah nggak dianggap sama temen-temenku. Dan sekarang aku bingung ini ceritanya kayak gimana. Belum pernah ketemu, padahal tetangga gang sebelah. Karena dia lulus langsung di Kalimantan dan aku di Bogor. Ortu kita nyoba-nyoba ngenalin, ternyata cocok. Udah jauh-jauh, ternyata jodohnya tetangga sendiri. Iya, teman-teman yang lagi bingung cari jodohnya gimana, bisa minta bantuan orang tua. Siapa tahu cocok sama pilihan orang tua. Apalagi di zaman PSBB gini, kita nggak bisa mudik, lebaran di rumah aja. Kalau jodoh kita tetangga, kita kan tinggal jalan 5 langkah gitu dari rumah. Ketemu jodoh ya pas ta'aruf. Dari zaman sekolah udah komitmen gak mau pacaran sampai udah kerja beberapa tahun. Pengennya ta'aruf yang bener-bener nerapin syariat Islam aja, tapi waktu itu belum punya channel ustadz atau ustazah. Sampai ketemu sama teman kerja dan aku curhat ke dia, aku pengen ta'aruf. Alhamdulillah mbaknya dia dulu juga nikah lewat ta'aruf. Akhirnya aku dikenalin ke mbaknya, lalu dibimbing ngaji dan beberapa bulan kemudian ditawarin ngajuin ta'aruf. Alhamdulillah ta'aruf yang pertama langsung nikah. Nah teman-teman bisa dicoba nih ta'aruf, bisa kenalan sama temennya temen, saudaranya temen, sepupunya temen, tetangganya temennya, atau sepupunya kakeknya, ibunya, bapaknya, tantunya, neneknya gitu. Sangat unik, dan begitu unik hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk proses lamaran dan waktu 1 bulan untuk merancang pernikahan, dan dalam waktu yang begitu cepat aku bisa menjadi istrinya. Yang tadinya aku tidak sama sekali terpikirkan akan menikah dengan proses yang begitu singkat. Ya, pertanyaannya cerita ketemunya tuh bagaimana? Lanjut ya. Lewat situs website ta'aruf syar'i. Alhamdulillah proses sampai menikah 5 bulan, dikulik-kulik taunya si jodoh saudaranya temanku. Temennya tetanggaku, kakak kelas, ternyata temen dia juga. Emang bener jodoh itu ada di sekitar kita, kitanya nggak sadar. Iya, kadang kita berharap sama yang jauh, padahal ada seseorang yang deket sama kita tapi kita nggak nyadar. Akhirnya kita membuang waktu untuk orang yang salah, orang yang benar, yang mungkin tepat, yang udah diam-diam memperjuangkan kamu, tapi kamunya nggak nyadar karena kamu terlalu fokus sama yang salah. Kenal di rumah makan, aku dulu waiters. Beliau mampir sebentar cuma nitip pesan buat salah satu konsumen tetap yang sering makan di tempat aku kerja. Nggak sampai 10 menit pas beliau mau pulang kok ngasih kartu namanya ke aku. Dan sebulan kemudian aku dong yang SMS duluan. Emang berkesan gitu pertama kali ketemu. Terus beliau telepon balik dan jalan begitu aja sampai sekarang. Alhamdulillah anak kita udah 2. Tentunya dengan lika-liku perjalanan ya, nggak semulus pipi bayi dan pantatnya. After pernikahan pertama yang hanya 8 bulan karena suami pertama meninggal, doa ke Allah minta jodoh lagi saat siap dan request kalau bisa yang fisiknya beda sama sekali dari almarhum, biar merasakan cinta yang baru. Alhamdulillah dikasih yang beda sama sekali dari fisik. Minta tinggi dikasih, minta berewokan dikasih, suara ngebas dan lain-lain dikasih, semua sama Allah. Dikasih tepat 1 tahun lebih setelah meninggal suami pertama. Gak pakai lama, kenal 3 bulan lamaran dan bulan ke-10 nikah. Baru tahu ternyata rumah keluarga besarnya itu satu kampung sama keluarga almarhum, bahkan hanya jarak beberapa puluh meter dari makam. Kadang Allah memang memberi kita kehidupan yang benar-benar baru tanpa harus berusaha keras kita melupakan masa lalu. Jalani, terima, ikhlas dan syukur. Dari aplikasi Tantan berlanjut ke lamaran dong. Jodoh aku ternyata sepupu sendiri. Dari nasi turun ke hati. Itulah yang bisa menggambarkan cara bertemu saya dengan suami. Satu game online mbak, waktu itu lagi booming game COC. Terus nggak sengaja di jalan temen aku pingsan gara-gara lihat boneka mampak.